Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 31 Maret tahun 2024, Hari Raya Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kebangkitan Yesus Kristus dipahami sebagai hal yang sangat penting bagi kekristenan. Kebangkitan Yesus Kristus ibarat jantung pada manusia. Demikianlah Paskah dianalogikan bagi kekristenan. Tanpa jantung, manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan, tidak ada kekristenan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makam itu terbuka, artinya duka cita dan kegelapan maut sudah diganti oleh sukacita dan terang kebangkitan. Dalam Injil, kebangkitan Yesus diwartakan melalui dua cara, yakni yang pertama melalui kisah kubur kosong, dan kedua melalui penampakan-penampakan. Kristus yang telah bangkit itu bisa keluar dari kubur. Dengan kuasanya, ia bisa menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, Paskah memberikan kita cahaya harapan sebagai manusia berdosa. Seorang berdosa sering dijauhi oleh dunia sekitarnya. Kini, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, memberi kita harapan bahwa diri manusia yang berdosa masih punya tempat dan kesempatan untuk menimbah rahmat Ilahi. Yang dituntut dari kita hanyalah tobat. Oleh karena itu, Pesta Paskah adalah pesta kemerdekaan Kristus atas dosa dan maut. Pesta kemerdekaan kita, kemerdekaan yang menjadi dambaan manusia sepanjang zaman. Kemerdekaan sejati adalah janji Allah bagi manusia. Dan kini, kerinduan manusia dan janji-janji Allah bagi manusia itu telah terpenuhi dalam diri Yesus yang bangkit mulia. Inilah alasan kita bersyukur dan bergembira serta mengagungkan kebesaran kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makam kosong bagi Yesus adalah sebuah kemenangan, tanda kemerdekaan, tanda kebangkitan. Makam kosong adalah tanda bahwa Allah berkarya melintasi kubur, jauh melampaui peristiwa kematian. Allah menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa penjajahan dosa dan maut. Yesus bangkit jaya dan mulia. Makam kosong bagi para pengikut Yesus adalah menjadi tanda iman dan tanda kemerdekaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman akan Yesus yang bangkit membuat kita yang tadinya berada dalam kegelapan dan kekalutan kembali bergairah, bersemangat menjadi tidak takut dan gentar, memberikan harapan baru, ada kegembiraan dan sukacita,
ada kekuatan baru dan hidup baru. Bahwa penderitaan dan kematian sebagai arah baru menuju Allah yang hidup, ada masa depan. Menjadi manusia baru, memiliki hati yang terbuka, penuh iman, menjadi manusia kebangkitan. Bagi kita, makam kosong menjadi tanda iman dan tanda kemerdekaan kita. Kita merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa dan maut di dunia ini. Kristus yang bangkit, membangkitkan iman kita, agar kita percaya kepadanya sebagai harapan tunggal kita, membuat kita semakin berani, tidak putus asa ketika pengalaman salib dan penderitaan yang kita alami. Kristus yang bangkit telah membebaskan dan memerdekakan kita, menjadi manusia baru, manusia Paskah, manusia kebangkitan, yang memberikan harapan dan kepastian bagi mereka yang telah kehilangan iman dan harapan, yang tidak lagi percaya akan Kristus yang bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita membiarkan Tuhan bertindak dan melakukan hal yang besar dalam ketidakberdayaan kita. Membiarkan Tuhan menggulingkan batu besar dari hati kita. Batu kesombongan, dosa yang menutup pintu hati kita untuk mengalami Kristus yang bangkit harus digulingkan. Semoga hati kita pun menjadi sebuah kubur yang kosong dan terbuka agar diisi oleh terang kebangkitan Kristus yang membebaskan, yang memerdekakan, menjadikan kita manusia Paskah, manusia kebangkitan, dan menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah hari yang diciptakan Tuhan, kita mau bersorak dan bergembira karena Dia, karena hari Tuhan menyelamatkan dan membangkitkan kita. Haleluya! Tuhan sudah bangkit. Marilah berdoa, ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan, dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.